Assalamualaikum. Aku Purnama. Terima kasih sudah mampir ke channelku. Di kesempatan kali ini, aku ingin membahas sesuatu hal yang kemungkinan besar setiap orang mengalami, yaitu tentang masalah. Nah, masalah ini tuh besar kecilnya itu sangat berbeda di setiap individu. Nah, ada yang mungkin masalah penampilan, ada yang masalah kegemukan mungkin kayak aku. Terus masalah mungkin masalah keluarga, masalah teman, masalah banyak lah. Tiap orang beda-beda dengan sudut pandang yang beda-beda juga. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membagikan caraku untuk menyikapi sebuah masalah. Jadi masalah itu kan adalah sesuatu yang harus diselesaikan, atau mungkin gimana lagi gitu loh. Masalah itu udah ada, misalkan ada sebuah masalah misalkan. Cara mengatasinya gimana? Itu adalah pertanyaan yang langsung keluar dari seseorang yang ketika terkena masalah. Umumnya dan wajarnya sih. Kalau aku bilang wajarnya itu seperti itu. Wajarnya dia akan berpikir gimana sih caranya masalah itu berlalu, masalah ini tuh pergi. Nah, aku yang pernah mengalami masalah, tentu aja ada beberapa hal yang aku jadikan acuan gimana harus bersikap. Ini aku pribadi ya. Kalau kalian yang nonton, bolehlah share sedikit di kolom komentar. Share gimana kamu menyikapi masalah. Siapa tahu nanti ada yang baca kemudian cocok nih solusinya atau gimana. Nah, pertama yang harus dilakukan banget adalah pertanyaan lagi, gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Itu akan membawa aku berpikir solusinya apa. Nah, ketika aku mencari solusi dan ternyata nggak ketemu, itu akan membuat aku berpotensi menjadi aku yang kebingungan, atau mungkin gusar, galau. Itu sangat wajar menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian dapat masalah terus kalian galau, kalian bingung, kalian frustasi mungkin bahkan, itu wajar sekali, karena kalian dalam posisi tidak menemukan solusi atau belum menemukan solusi. Aku lebih senang ngomongnya itu belum menemukan solusi ya, karena kalau solusi itu kadang kita perlu waktu. Manusia itu perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Itu perlu waktu untuk mencari apa yang menjadi solusi dari masalah A misalkan, atau masalah B. Nah, setelah berusaha mencari solusi dan gak ketemu, akhirnya frustasi, akhirnya galau, itu adalah posisi ketika dipikirkan terlalu berlarut-larut. Itu sebenarnya gak baik sih. Aku biasanya kalau sudah punya masalah, cari solusi gak ketemu, diem,
diem dulu. Karena kalau kalian kayak, oh aku harus cari solusi, aku harus cari solusi lagi, oh solusi ini cukup, ini kayak apa ya, kayak terburu-buru ingin menyelesaikan sebuah masalah, itu nanti ujung-ujungnya juga frustasi lagi, galau lagi. Jadi gini, setelah diam, biasanya itu akan muncul pemikiran-pemikiran. Jadi kayak berusaha tenang dulu, kerjakan apa yang kalian harus kerjakan. Kalau yang belajar ya belajar, kalau yang kerja ya kerja. Jadi harus tenang dulu. Misalkan gini, oh masalah di rumah gini, jangan dibawa ke kantor. Jangan dibawa ke kantor. Di kantor mikirin hal kantor, di sekolah mikirin hal sekolah, di rumah mikirin hal yang ada di rumah. Tapi tetap tenang. Ini sebenarnya juga aku masih belajar sih untuk tetap tenang. Supaya apa? Solusi ini bisa masuk. Pikiran jernih. Dengan pikiran yang jernih ini, solusi itu bisa masuk, solusi itu bisa datang. Karena solusi itu merupakan apa ya, kayak suatu hal yang nggak bisa dipaksa gitu loh. Harus tenang. Yang paling susah itu adalah menghadapi masalah, tapi kalian harus ikhlas. Itu susah banget. Aku juga kayak, oh kalau sampai di tahap ikhlas, solusi itu kayak cepet banget datang lagi. Nah, yang kedua, yang berikutnya, aku lupa yang berapa tadi. Setelah solusi itu datang, kalian eksekusi. Nah, nanti kalian akan lihat hasilnya gimana. Kalian, kalau aku sih, aku akan lihat hasilnya gimana. Ini harus gimana, apakah akan timbul masalah baru? Ya, solusi itu juga berpotensi untuk menimbulkan masalah baru. Jadi harus ekstra hati-hati. Itu bisa saja terjadi. Tapi ya tetap semangat, jangan menyerah. Solusi itu ada. Nah, tahapnya itu aja kalau aku menghadapi masalah. Dan ini bonus dan yang paling utama, yaitu minta pertolongan pada Tuhan atau Allah dalam setiap hal. Ini wajib dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir. Pokoknya selama ini ada gitu. Tapi jangan kayak udah mentok baru minta gitu loh. Jadi kayak, aduh aku kena gini, ya Allah kenapa gini. Itu seenggaknya masih ada Allahnya kan. Masih ada Tuhannya di situ. Kenapa kok gini gitu kan. Itu masih masuk akal. Dan itu masih lebih baik daripada sekedar udah nggak ingat Tuhannya, udah nggak ingat Allah, protes, terus nuduh-nuduh orang. Yang paling parah itu adalah menuduh Tuhan. Dah itu aja. Itu kayak bisa saja terjadi. Nah, 2 tipe masalah. Ini bonus ya, 2 tipe masalah. Yang pertama, masalah itu datang dari luar. Yang disebabkan oleh orang lain. Yang
akibatnya itu ke kita, ke seseorang, ke aku misalkan. Yang kedua adalah masalah yang aku sebabkan. Jadi masalah itu kita harus jeli melihatnya. Jangan-jangan aku yang salah bersikap terhadap si A misalkan, sehingga si A nggak suka sama aku. Oke, misalkan ini ada aku nggak disukai orang ya misalkan ya, karena misalkan manusia itu ada di circle yang kecil ya, yang biasa aja lah ya, bukan yang terkenal gitu. Misalkan ada seseorang nggak suka, nah nggak sukanya ini kenapa? Apakah memang ada yang salah di aku, atau memang orang itu yang ya nggak suka aja gitu loh? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi orang nggak suka itu bisa jadi masalah, misalkan partner kerja atau segala macem. Nah itu harus ditelaah lagi. Itu salah satu contoh bahwa ada faktor masalah itu karena dari dalam, misalkan salah bersikap, salah berucap, atau mungkin salah bertindak. Ini pasti kalau yang internal salah bertindak, mungkin salah mempercayai orang, itu bisa. Itu adalah hal yang umum terjadi karena faktor internal. Jadi cara mengambil keputusan itu sehingga timbul masalah. Sedangkan yang eksternal itu adalah hal yang nggak bisa dikontrol. Nah dari sini aku udah selesai sharingnya, bahwa masalah itu akan terus ada. Jadi secara bijak manusia itu harus menyikapi sebuah masalah, karena kita hidup, karena kita punya tugas di bumi ini, makanya kita hidup. Oke, terima kasih karena udah menyimak, dan jangan lupa subscribe, komen untuk kalian yang gimana sih cara ngadepin masalah gitu. Terus ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.